Shalom, puji Tuhan minggu ini kita boleh kembali beribadah online bersama-sama. Biar hari ini kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaan-Mu ya Bapa. Kami mau tetap ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran ya Bapa. Ini doa kami Tuhan. Kami mau tetap tinggal di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Sebab di dalam hadirat-Mu kami boleh tenang ya Bapa. Yesus Tuhan, ini rindu kami ya Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami boleh tetap ada di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Dan kami mau bersujud, berdoa dan menyembah-Mu Tuhan. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat, Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu menuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu.
sebab Engkau Bapa yang baik bagi kami. Engkau Bapa yang luar biasa bagi kami Tuhan. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya selamanya. Yeah.
setianya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Bapa di surga, kami bersyukur buat kasih-Mu yang ajaib. Terima kasih kami boleh menjadi anak-anak-Mu, dan sebentar kami mau mendengar firman Allah. Kiranya Roh-Mu membuat kami mengerti akan kebenaran firman-Mu, supaya kami boleh menjadi penyembah yang benar, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom saudaraku, kita akan belajar firman Tuhan dengan tema penyembah benar. Mari kita baca Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Teks yang kita baca adalah percakapan antara Tuhan Yesus dengan perempuan di Samaria. Perempuan Samaria ini mengatakan bahwa menyembah itu di Gunung Gerizim, mesbah di Gerizim di Samaria. Sedangkan orang Yahudi menyatakan bahwa menyembah Tuhan itu mestinya di Yerusalem, mesbah di Yerusalem. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa tetapi akan datang saatnya dan sudah tiba sekarang bahwa engkau tidak akan menyembah di Yerusalem atau di Gerizim, bukan soal lokasi tempat, tetapi kamu akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Apa artinya menyembah dalam roh dan kebenaran? Saya percaya bahwa menyembah Allah dalam roh dan kebenaran itu adalah suatu kesatuan dalam roh dan kebenaran, tidak bisa dipisahkan. Dan saya menyelidiki arti dari teks asli seperti apa, dan saya menemukan saudaraku bahwa penyembah benar, truthful worshipper, penyembah yang sungguh-sungguh akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Yang pertama, menyembah dalam roh itu apa? Yaitu menyembah di dalam roh yang sudah didiami oleh roh Allah. Kalau kita baca ayat 24-nya saudaraku, dikatakan Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Kata roh di sini bahasa aslinya pneuma. Allah itu roh pneuma. Dan barang siapa menyembah dia harus menyembah Allah dalam roh. Nah saudaraku, kalau kita baca pasal sebelumnya itu ada percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus, bahwa barang siapa yang lahir dari daging adalah daging, sedangkan barang siapa lahir dari roh adalah roh. Apa artinya apa yang lahir dari daging adalah daging? Saudaraku, manusia itu diciptakan dari debu tanah oleh Tuhan Allah. Kemudian menjadi makhluk hidup setelah Allah menghembuskan nafas roh kehidupan kepada manusia. Namun setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak taat kepada Allah, rohnya, jiwanya itu dikuasai oleh dagingnya. Karena itu manusia, keturunan Adam hanya melahirkan daging, daging melahirkan daging. Makanya Rasul Paulus berkata dalam Roma 7 ayat 14, sebab aku bersifat daging, terjual dalam kuasa dosa. Apa yang lahir dari daging adalah daging. Yaitu apa yang dilahirkan dari manusia yang terjual kepada kuasa dosa, itu daging. Sedangkan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Maksudnya apa saudaraku? Tuhan Yesus berkata bahwa untuk masuk kerajaan Allah, engkau harus dilahirkan kembali. Demikian juga kalau engkau ingin menyembah Allah yang adalah roh, maka rohmu harus dilahirkan kembali oleh roh Allah. Untuk menjadi anak Allah, saudara saya harus menerima Kristus. Yohanes 1:12 berkata, tetapi semua orang yang menerima Kristus diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Dan hanya melalui Yesus Kristus kita dapat datang kepada Allah Bapa. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi harus melalui Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 17 berkata, hukum Taurat datang melalui Musa, tapi kasih karunia dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Dalam Roma 8 ayat 3 dikatakan sebab apa yang tidak mungkin
dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dalam daging yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Jadi hanya melalui Yesus Kristus, sebab Yesus Kristus firman yang menjadi daging. Firman itu yang akhirnya menjadi mesbah buat kita. Ibrani 13 ayat 10, kita mempunyai suatu mesbah, yaitu Kristus sendiri, di mana Kristus menjadi mesbah sekaligus juga korban persembahan. Dan karena korban Kristus itulah saudara dan saya oleh iman kepada Kristus boleh diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Ketika engkau percaya kepada Kristus, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Allah mengutus Roh Kudus-Nya tinggal dalam roh kita dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah. Haleluya. Dan kita harus menyembah Allah dalam roh, artinya roh kita harus dilahirkan kembali. Lebih dulu didiami oleh roh Allah. Dan kita menyembah Allah bukan lagi di soal lokasi, soal tempat, tapi roh kita menyembah kepada Allah yang adalah roh. Dan Allah yang adalah roh itu maha hadir, ada di mana-mana. Sebab itu Tuhan Yesus berkata, sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Dalam Matius 18 ayat 20, Tuhan Yesus berkata demikian. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Di sini Tuhan Yesus mengatakan tentang keilahiannya. Saudara dan saya harus memahami bahwa Kristus itu satu pribadi, tapi dia punya 2 kodrat. Kodrat manusiawi dan juga kodrat ilahi. Jadi di sini Tuhan Yesus sedang berkata tentang kodrat ilahinya. Sesungguhnya Yesus Kristus adalah firman yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia, menjadi daging dan diam di antara kita, dia anak tunggal Allah. Jadi sesungguhnya objek penyembahan kita adalah Allah Bapa. Namun kita juga boleh menyembah Kristus, sebab sesungguhnya Kristus adalah firman yang menjadi manusia. Firman yang adalah Allah menjadi manusia. Nah saudaraku, jadi menyembah dalam roh artinya kita menyembah Allah dalam roh kita yang sudah didiami oleh roh Allah. Kita sudah dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah. Bahwa kita datang kepada Allah sebagai anak-anak yang menyembah Bapa yang adalah sumber asal roh kita. Yang kedua, menyembah dalam roh itu apa? Menyembah dalam roh dan kebenaran itu apa? Yaitu menyembah sesuai dengan firman Tuhan. Dalam Yohanes 17 ayat 17 dikatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Saudara dan saya harus menyembah Allah seturut dengan apa kata firman Tuhan. Saudara dan saya harus berbakti kepada Allah dengan seharusnya, yaitu sesuai dengan hukum, ketetapan, perintah Allah. Kita tidak boleh menyembah Allah sembarangan. Kita harus mencari tahu apa kata firman Allah. Karena firman Allah adalah kebenaran. Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran artinya menyembah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga adalah menyembah dengan kesungguhan. Kata kebenaran dalam bahasa asli aletheia, dari kata a itu kata negatif tidak, dan lantano artinya disembunyikan, terpendam, ya, tidak terlihat, untuk menghindari perhatian. Jadi aletheia artinya kebenaran bahwa tidak ada yang disembunyikan, tidak ada kepura-puraan, tidak ada kepalsuan, tidak ada kesalahan. Jadi sesungguhnya aletheia, menyembah dalam roh dan kebenaran, artinya kita hidup dalam penuh kebenaran. Apa adanya. Sama seperti seorang dokter misalnya, kalau dia merawat pasien, ya, dia akan berkata kebenaran, yaitu keadaan sebenarnya kepada orang yang sedang dirawatnya. Itu aletheia. Keadaan sebenarnya, apa adanya. Kenyataannya seperti apa. Dengan ketulusan, dengan akurasi, ketepatan, dengan integritas, dengan kejujuran, dengan dependability, dengan ketergantungan dan kepatutan. Saudara-saudara, menyembah dengan kesungguhan artinya kita sungguh-sungguh hati kita menyembah kepada Allah. Dalam Yesaya 29:13 Tuhan Allah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripada aku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan.
Tuhan Allah ingin kita datang kepadanya dengan kesungguhan. Jangan cuma mulut kita saja berkata haleluya, haleluya, tapi hati kita menjauh dari Allah. Menyembah dalam roh dan kebenaran artinya kita harus menyembah dengan kesungguhan hati. Sungguh-sungguh hati kita kepada Allah. Dengan hati melekat kepada Allah. Yang keempat, apa artinya menyembah dalam roh dan kebenaran? Artinya saudara dan saya, kalau kita sudah sungguh-sungguh menyembah Allah, kita hanya menyembah kepada Tuhan saja, kepada Yahweh saja. Tidak ada Allah lain. Tuhan Allah berfirman, jangan ada padamu Allah lain. Jangan bikin berhala. Makanya Tuhan Yesus berkata dalam Matius 4 ayat 10, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi kalau kita mau menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, tidak boleh ada Allah lain, tidak boleh ada berhala lain, tidak boleh ada dewa-dewi lain, tidak ada yang lebih dari Tuhan Allah. Kita harus mengutamakan Allah lebih dari apapun. Itu namanya menyembah dalam roh dan kebenaran. Yang kelima, menyembah dalam roh dan kebenaran artinya kita menyembah dengan sikap hormat kepada Allah. Kata menyembah dalam bahasa aslinya proskuneo. Proskuneo artinya bersujud dengan penuh penghormatan. Melakukan penghormatan untuk memuja kepada Allah. Jadi kita kalau datang menyembah kepada Allah jangan semaunya. Jangan kita berpaku tangan sampai aku menyembahmu Tuhan. Sampai tumpang kaki seperti itu. Kalau engkau sungguh-sungguh menyembah Tuhan Allah, coba biasakan datang dengan bersujud kepada Allah. Berlutut dengan bentuk penghormatan. Kalau ada seseorang terhormat datang ke rumah Bapak Ibu, tentu Bapak Ibu akan bangkit berdiri. Dan kalau orang itu adalah sangat terhormat, raja, dan kita menyembah raja, ada segala raja, bukan? Sudah sepatutnya kita memberi penghormatan kepada Allah. Jadi menyembah dalam roh kebenaran artinya juga menyembah dengan sikap hormat kepada Allah. Yang keenam, menyembah dalam roh kebenaran artinya menyembah dengan hati yang bersih. Kalau kita sudah dengan kesungguhan hati menyembah dengan hormat kepada Allah, kita harus menghormati Allah dengan menyembah dengan hati yang bersih. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 23-24, sebab jika kamu mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkan persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Artinya apa? Kalau kita menyembah kepada Allah, datang menyembah kepada Allah, kita harus juga bereskan hubungan kita dengan sesama kita. Kalau ada masalah, ada dosa, ada kesalahan, pergilah berdamai dulu, bereskan dulu, rekonsiliasi dulu. Dalam 1 Timotius 2 ayat 8, Rasul Paulus mengatakan, oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Yang punya kaki bersujud kepada Allah. Yang punya tangan, angkat tanganmu kepada Allah. Tapi dikatakan tanpa marah, tanpa perselisihan. Mengapa orang marah? Mengapa engkau marah? Biasanya manusia marah karena kepentingannya dilanggar oleh orang lain. Kenapa berselisih? Karena ada perbedaan pendapat, ada pertengkaran. Karena itu kalau kita menjadi penyembah-penyembah Allah, kita harus menjadi pendamai juga. Saudara saya harus berdamai dengan saudara kita. Jangan ada perselisihan, jangan ada marah. Makanya kita diajarkan untuk saling mengampuni. Jangan hanya mementingkan pikiran, kepentingan dirimu sendiri. Perhatikan juga kepentingan orang lain. Maka engkau akan terhindar dari marah, terhindar dari perselisihan. Jadilah anak-anak Allah yang menyembah Allah dengan hati yang bersih, dengan hati yang damai. Yang terakhir saudaraku, menyembah dalam roh dan kebenaran artinya menyembah Allah dengan kasih. Karena kata proskuneo artinya seperti seekor anjing yang menjilat tangan tuannya. Saudara yang pernah melihara anjing, ketika anjing menjilati tangan tuannya, artinya apa? Anjing itu mengasihi tuannya. Mengapa anjing itu mengasihi tuannya? Saya percaya karena tuannya juga mengasihi, menyayangi anjing itu. Kalau tuannya galak, gak mungkin anjing itu
mendekati dan menjilati tangannya. Demikian kita juga datang kepada Allah. Proskuneo artinya kita datang dengan hati yang cinta kepada Allah. Sesungguhnya bukan kita yang mengasihi Allah. Firman Tuhan bilang 1 Yohanes 4 ayat 10, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Apakah engkau mengasihi Allah? Renungkan kasihnya. Bagaimana Allah, begitu besar kasih Allah kepadamu, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk mati, jadi korban buat kita. Datanglah kepada Allah dengan ingat kasihnya, ingat pengorbanan Tuhan Yesus. Ingat bagaimana Allah Bapa rela memberikan anak satu-satunya turun ke dunia jadi manusia untuk menyelamatkan kita. Itulah kasih Allah. Dan karena Allah begitu mengasihi kita, sudah sepantasnya kita mengasihi balik, mengasihi Allah kembali. Penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dengan hati yang mengasihi Bapa, mengasihi Allah. Saudaraku, mari jadilah penyembah-penyembah benar yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Yang pertama, engkau harus datang dulu kepada Tuhan Yesus. Engkau harus jadi anak Allah terlebih dahulu, biar rohmu didiami oleh roh Allah. Kemudian mari kita menyembah Bapa sesuai kebenaran firman Allah, dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Allah. Dan tidak ada Allah lain kecuali Dia, pencipta langit dan bumi, Jehovah, Allah Yahweh. Kita sembah dengan kesungguhan, dengan sikap hormat, dengan hati yang bersih, dan hati yang mengasihi Dia. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur bahwa Engkau telah memberikan Yesus Kristus kepada kami. Yesus adalah jalan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Sebab itu Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu. Engkaulah mesbah, Engkaulah korban persembahan. Dan kami beriman kepada korban pendamaian tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kami semua. Kami buka hati kami percaya kepadamu Tuhan Yesus Kristus. Engkau berikan kepada kami kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, sehingga kami boleh memanggil Allah, ya Aba, ya Bapa. Kami mau datang menyembah kepada Bapa sesuai kebenaran firman Allah dengan kesungguhan hati. Dan kami hanya menyembah kepada Tuhan Allah saja. Kepada Tuhan Allah saja kami berbakti. Tidak ada Allah lain, tidak ada berhala dalam kehidupan kami. Kami mau menyembah-Mu dengan hormat. Kami mau menyembah-Mu Tuhan dengan hati yang bersih. Dan kami juga mau menyembah-Mu dengan hati yang mengasihi Engkau. Karena Engkau lebih dahulu telah mengasihi kami. Mari oleh kuasa firman-Mu, oleh kuasa Roh-Mu, ubahkan kami. Jadikan kami penyembah-penyembah benar yang menyembah-Mu Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Engkau menghendaki penyembah-penyembah demikian. Berkat-Mu atas setiap kami yang menyembah kepada-Mu ya Allah. Berkat-Mu atas umat-Mu. Kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang menyerukan nama-Mu Tuhan, yang datang menyembah kepada-Mu. Biar Engkau datang memberkati anak-anak-Mu ini. Kami berdoa buat gereja Betel Indonesia, Tuhan berkati, baik pusat, daerah maupun GBI di Jalan Merak cabang Rantingnya. Jadikan kami Tuhan penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Kami berdoa biar firman-Mu mengubah kami, Roh Kudus-Mu mengubah kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat kota di mana kami tinggal, kota Bogor. Kiranya Bogor boleh mengalami lawatan Tuhan. Datang kerajaan-Mu di kota ini. Jadi kehendak-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa tak henti-hentinya untuk Indonesia, negeri di mana kami boleh lahir, kami boleh hidup. Kami berdoa datang kerajaan-Mu di Indonesia. Jadi kehendak-Mu di Indonesia ini Tuhan, seperti yang telah Kau tetapkan. Kami percaya Engkau Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa. Yeshua Tuhan, Engkau Tuhan atas Indonesia. Biarlah kemuliaan-Mu turun di Indonesia ini ya Tuhan. Kami berdoa
Kiranya Tuhan memberkati negeri ini. Kiranya Tuhan wajah-Mu bersinar atas Indonesia. Saudara-saudara kekasih, arahkan hati dan pikiran kepada Allah. Angkat kedua belah tanganmu, terima berkat dari Tuhanmu. Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai-mu selamanya. Maranatha, datanglah segera Tuhan Yesus. Semua yang rindu kedatangan Tuhan sama-sama berkata, amin.